Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Evi Nur Cahyani, dari kelas Ekonomi Syariah 6C dengan NIM 124021830076. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi poster saya, yaitu merupakan implementasi program pelatihan. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi program pelatihan? Jadi, menurut Andrew E. Sikula, pelatihan itu merupakan proses pendidikan dasar yang sangat singkat, di mana terdapat prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana para pegawai ini belajar mengenai pengetahuan dan dalam pengembangan karir mereka, serta spesifikasi pekerjaan untuk tujuan tertentu. Jadi, tujuan dalam pengembangan karir ini juga untuk mengupgrade diri para pegawai agar pekerjaan mereka dapat tercapai hasilnya dengan maksimal. Jadi di sini terdapat 5 implementasi program pelatihan, di mana yang pertama yaitu adanya penyampaian pelatihan. Penyampaian pelatihan di sini disusun secara terstruktur, terorganisir dengan pelatih yang profesional. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pelatihan atau penyampaian pelatihan yang terstruktur, terorganisir, dan dengan pelatih yang profesional, maka akan memunculkan manfaat secara maksimal bagi para peserta program pelatihan. Lalu yang kedua yaitu adalah pelatihan internal, di mana adanya pelatihan internal ini adanya pelatihan informal dan pelatihan praktek kerja lapangan. Pelatihan informal adalah pelatihan adanya saling tukar sapa atau interaksi antara peserta yang satu atau karyawan yang satu dengan yang lainnya. Lalu adanya praktik kerja lapangan, di mana pelatihan praktik kerja lapangan di sini merupakan pelatihan yang berdasarkan observasi secara langsung atau real pada kerja di lapangan. Yang ketiga yaitu adalah pelatihan eksternal, di mana pelatihan eksternal ini adalah pelatihan yang ekstensif dan banyak dipakai oleh beberapa organisasi untuk mengupgrade kemampuan diri yang multitasking atau kemampuan atau berbagai kemampuan. Jadi pelatihan eksternal ini biasanya yaitu adanya pelatihan outsourcing. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pelatihan secara online. Jadi pelatihan secara online ini bisa mencakup banyak hal dan menggunakan media berbasis teknologi. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, yaitu adalah adanya metode dalam program pelatihan. Dalam metode program pelatihan di sini, itu terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu adanya metode kooperatif, atau di mana metode ini saling berhubungan antara metode pelatihan yang ada di kelas dan metode pelatihan yang ada di lapangan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah metode dengan pelatihan instruktur atau dengan kursus atau sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah metode pelatihan teknologi, di mana dalam perkembangan dunia ini teknologi juga akan turut berkembang pula. Jadi perlu adanya pelatihan teknologi untuk bisa memaksimalkan kerja dengan media-media teknologi terbaru. Nah, itu tadi isi dari implementasi program pelatihan. Yang selanjutnya yaitu merupakan contoh dari implementasi program pelatihan. Saya mengambil contohnya yaitu adalah PT PLN Persero, di mana implementasi program pelatihan di sini dengan diadakannya diklat. Diklat dalam PT PLN Persero di sini itu mengharuskan pegawainya untuk melakukan program pelatihan ini minimal 2 kali di dalam 1 tahun. Nah, adanya diklat ini bertujuan untuk meningkatkan etos kerja, lalu untuk meningkatkan upgrade diri, lalu meningkatkan kompetensi, serta meningkatkan penjenjangan karir mereka. Di dalam PT PLN Persero ini terdapat 5 macam diklat. Yang pertama, yaitu adanya penyampaian pelatihan.
maksudnya saya adalah adanya diklat pegawai baru. Di sini diklat pegawai baru itu merupakan calon pegawai yang mengikuti diklat untuk rekrutmen agar menjadi pegawai baru. Lalu yang kedua yaitu adanya diklat profesi. Dalam diklat profesi di sini yaitu adanya pengembangan karir serta pengembangan talenta sumber daya manusia sesuai dengan kepuasan dari kompetensi jabatan. Lalu yang nomor 3 adanya diklat penjenjangan, di mana diklat penjenjangan ini sebagai realisasi kompensasi inti, kompensasi guna untuk keterampilan dalam kompensasi jabatan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah diklat penunjang, di mana diklat penunjang ini biasanya dilakukan PT PLN dengan cara adanya workshop, adanya seminar, atau pelatihan-pelatihan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya diklat dari masa purna bakti, atau diklat ini adalah diklat untuk para pegawai yang usianya itu 50 tahun untuk menghadapi masa pensiun mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu merupakan tips agar implementasi program pelatihan ini mampu berguna dan bermanfaat secara maksimal. Yang pertama yaitu pilihlah program pelatihan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan upgrade diri kalian. Lalu yang kedua yaitu memilih program pelatihan untuk spesifikasi pekerjaan yang akan kalian pilih atau akan kalian lakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah usahakan untuk mengikuti diklat secara serius dan terfokuskan. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai implementasi program pelatihan dari poster saya. Semoga bermanfaat. Saya Evi Nur Cahyani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.